pada sehat ya. Sebelumnya kita berdoa dulu. Kembali ketua kelas memimpin doa. Silakan. Sikap duduk bersiap. Sebelum absen kita yel-yel kembali seperti kemarin ya. Semoga semangatnya tetap ya. SMP Musta tingkat SMP Musta baik, sebelum kita lanjut kita ibu absen dulu. Semuanya pada masuk? Alhamdulillah pada sehat semua ya. Kalau semua masuk berarti ibu tidak sebutkan satu persatu. Namun berarti kita beranjak ke pembelajaran selanjutnya. Masih ingat nggak pertanyaan ibu kemarin? Apa itu teks prosedur? Sudah. Ini jawabannya. Teks prosedur adalah ya. Coba Bifa. Baik. Betul. Apa yang kamu sampaikan? Teks prosedur adalah jenis teks yang memberikan panduan pada solusi untuk melaksanakan suatu aktivitas atau pekerjaan yang dengan menggunakan langkah-langkah yang teratur. Jadi teks prosedur itu adalah suatu teks untuk menyampaikan sesuatu ke orang lain supaya mereka mengerti dengan memberikan langkah-langkah yang teratur dan sistematis gitu ya. Jadi tujuan dari teks prosedur itu adalah untuk memudahkan dalam menjelaskan kepada para pembaca supaya pembaca tidak bingung dengan apa yang kita sampaikan. Jadi itulah tujuan dari teks prosedur. Kalau secara detail teks prosedur itu memiliki beberapa tujuan, yaitu memberikan petunjuk yang terperinci dan berurut. Maksudnya terperinci dan berurut, misalkan langkah-langkahnya cara membuat, kemarin tadi membuat apa? Teks serai. Bagaimana langkah-langkahnya, ada alat, ada bahan, bagaimana cara membuatnya, itulah langkah-langkah yang berurutan. Jangan dibolak-balik, jadi orang tidak akan bingung nantinya seperti itu. Terus dengan teks prosedur itu tujuannya untuk mempermudah. Jadi pembaca tidak bingung apa sih maksudnya, tidak seperti itu ya. Jadi mempermudah apa yang diberikan kepada dia untuk melakukan suatu kegiatan. Selanjutnya mencapai tujuan yang diinginkan. Ketika membaca misalkan Aulia memberikan cara membuat jus, ternyata masukkan sendok ke dalam blender, orang jadi bingung ya. Jadi bukan sendoknya yang dimasukkan lalu di blender, apa jadinya nantinya ya. Jadi buahnya yang dimasukkan ke blender itu jadi sesuai dengan keinginan dan seperti itu. Jadi bentuk-bentuk teks prosedur itu adalah berupa instruksi untuk menyampaikan ketika melakukan misalkan memasak, cara memasak yang baik dan benar sesuai dengan langkah-langkahnya. Terus ada cara membuat kerajinan, misalkan kalian membuat kerajinan apa nih? Kerajinan tas anyaman seperti itu dibuat sedemikian rupa, langkah-langkahnya, aturannya terstruktur, orang akan mengerti bagaimana cara membuat tas. Selanjutnya bisa memberikan petunjuk dan penggunaan dari alat elektronik.
ketika kita memerlukan bahan atau alat yang menggunakan alat elektronik, kita memberikan cara-cara menggunakannya. Gimana sih caranya menggunakan magicom gitu ya? Nggak tahunya panci yang dikeluarin dimasukin beras di sana, nggak salah besar ya, harusnya pancinya yang dipakai, kan seperti itu. Nah, apa saja langkah-langkah teks prosedur anak-anak? Langkah-langkahnya harus membuat serangkaian tahapan. Pertama, membuat apa dulu? Tahapannya disusun secara sistematis dan dipahami, yaitu satu, membuat pendahuluan alat dan bahan, langkah-langkahnya, lalu penutup seperti itu. Dan bahasa yang digunakan di dalam teks prosedur adalah bahasa yang bagaimana? Oke, kalian ingat? Bahasa yang singkat, jelas. Ya, singkat, jelas, informatif, lugas, dan sebagainya. Itu bahasa yang digunakan. Ya. Nah, urutannya harus terstruktur. Jadi itulah bentuk-bentuk dari teks prosedur. Lalu di dalam struktur teks prosedur itu terdiri dari apa? Tadi Ibu sudah jelaskan. Ada satu pendahuluan, terus pendahuluan, terus ada daftar alat dan bahan, terus cara penggunaan, langkah-langkah atau cara memasak dan sebagainya, lalu kita berikan penutup. Nah, itulah teks prosedur yang harus kita lakukan. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Ya. Baik, berarti semuanya sudah paham ya dengan penjelasan ini. Baik, Ibu sekarang kasih tugas ke kalian ya. Nanti di rumah kalian membuat teks prosedur cara-cara menjadi anak yang apa? Ya, yang soleh-solehan. Boleh itu. Atau kalian buat cara-cara membuat mading. Nah, ini yang kalian buat sekarang adalah mading. Ya, bagaimana cara buat mading ya. Jadi itu sudah kalian bisa buat besok, dikumpulkan, Ibu akan memeriksanya nanti ya. Di dalam itu nanti kalian akan ada penilaian dari hasil yang kalian buat ya. Oke, apa lagi? Ada yang tanyakan lagi? Sudah? Sampai di sini baik. Ibu tekankan kembali bahwa teks prosedur itu adalah sebuah teks menyusun langkah-langkah melakukan suatu kegiatan yang tersusun, terstruktur, rapi dan sistematis ya, seperti itu. Baik, sudah? Ya, karena kelihatannya sudah pada capek semuanya, sudah sore ya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini. Kita sampai ketemu lagi di lain waktu. Namun sebelumnya kita tutup dengan membaca doa. Silakan ketua kelas IPP membaca kafaratul majelis. Berdoa mulai. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Ya, yang mana nih? Kita sebelum bubar ya. Saya ya. SMP Musta hebat. SMP Musta one student one achievement. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan boleh pulang.